Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya Laila Nursoli, CGP Angkatan 3 Kabupaten Kuningan, untuk menyampaikan ulasan tentang keterkaitan materi modul sebelumnya dengan modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Di modul 3.1.A.9 kita akan mempelajari koneksi antar materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Mari kita mengingat kembali apa yang dibahas di modul 1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana beliau sebagai tokoh pendidikan yang memberikan banyak kontribusi pada dasar-dasar pengembangan pendidikan di segala masa di Indonesia, terutama Pratap Trilokanya, yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ing Madyu Mangunkarso, Tutpuri Handayani. Dengan tiga filosofi tersebut diharapkan dapat menciptakan keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia dan anggota masyarakat. Ingarso Sung Tulodo berarti guru sebagai pemimpin pembelajaran memberikan teladan yang baik bagi murid-muridnya, bagi rekan kerjanya maupun anggota masyarakat. Oleh karena itu, seorang pemimpin pembelajaran ketika mengambil keputusan harus betul-betul menganalisa dengan matang karena akan ditiru oleh murid, rekan sejawat, dan anggota masyarakat. Ing Madyo Mangun Karso berarti di tengah membangun karsa atau kemampuan atau semangat. Dengan kata lain, seorang pemimpin pembelajaran saat mengambil keputusan harus berpihak kepada murid untuk membangkitkan semangat dan kemampuan murid. Tutwuri Handayani berarti guru saat berada di belakang, memberikan dorongan agar murid dapat berkembang sesuai dengan potensinya. Di sini seorang pemimpin pembelajaran harus dapat mengambil keputusan untuk memotivasi murid mengembangkan keterampilannya sesuai dengan minat, profil, dan kesiapan belajarnya. Nilai-nilai luhur yang tertanam dalam diri kita masing-masing akan menjadi landasan berpikir dalam pengambilan keputusan, di mana nilai-nilai luhur tersebut akan tercermin dalam tiga prinsip dasar berpikir, yaitu pertama, berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Biasanya diambil oleh orang-orang yang mengedepankan intuisi, aturan, kejujuran. Yang kedua, berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking, yang biasa diambil oleh orang-orang yang mengutamakan kasih sayang, cinta, toleransi, kesetiaan, dan empati. Yang ketiga, berpikir berbasis akhir atau aim-based thinking, yang biasanya diambil oleh orang-orang yang mengutamakan nilai-nilai agama, penghargaan, masa depan, dan kepentingan orang banyak. Pengambilan keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin pembelajaran mau tidak mau akan mengandung resiko baik dan buruk, karena semua orang mempunyai pandangan dan nilai-nilainya sendiri. Kadang tidak semua orang menerima keputusan yang diambil, lalu ada pertentangan. Bila pertentangan tersebut mengalami kendala untuk menciptakan kenyamanan seseorang, maka pertentangan yang muncul bisa dianggap sebagai potensi positif. Oleh karena itu, potensi tersebut dapat digali dengan teknik coaching untuk bahan perbaikan pengambilan keputusan di kemudian hari. Seperti diulas sebelumnya bahwa setiap pengambilan keputusan selalu mengandung pro dan kontra. Di saat seperti itulah suatu olah rasa dan olah karsa sebagai faktor sosial dan emosional sangat diperlukan. Seorang pemimpin pembelajaran yang akan mengambil keputusan harus mampu menempatkan diri secara sosial dan emosional untuk menciptakan suatu keputusan yang bijaksana demi keselamatan dan kebahagiaan bersama seperti yang diharapkan Ki Hajar Dewantara. Nilai-nilai yang dianut oleh seorang pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan terhadap suatu kasus
sangat mempengaruhi langkah-langkahnya. Seorang pengambil keputusan harus jeli dan cermat untuk membedakan kasus dengan situasi dilema etika atau bujukan moral, di mana dilema etika mempunyai situasi benar lawan benar, namun mengandung unsur pertentangan. Sedangkan situasi bujukan moral menunjukkan benar lawan salah yang sangat jelas salahnya. Setelah kita menentukan situasi apakah dilema etika atau bujukan moral, maka selanjutnya kita perlu menentukan 3 prinsip dasar pemikiran dan 4 paradigma situasi serta 9 langkah pengujian keputusan. Dengan memperhatikan langkah-langkah pengujian keputusan, seorang pemimpin pembelajaran akan menghasilkan sebuah keputusan yang bijaksana dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tercipta lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, meskipun ada kemungkinan masih terdapat pro dan kontra. Setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang pemimpin pembelajaran dimanapun berada akan berhadapan dengan beberapa kesulitan. Karena ketika setiap orang memberikan pendapatnya akan didasari oleh nilai-nilai yang dianutnya. Memang terkadang karena ingin menegakkan peraturan, di sisi lain rasa kasih menjadi semu. Itu yang terkadang sulit dalam mengambil keputusan yang bijaksana yang berpihak pada masa depan murid yang masih berada dalam tahap tumbuh kembang, baik fisik maupun psikisnya, baik kodrat alam maupun kodrat zamannya. Pada akhirnya, pengambilan keputusan seorang pemimpin pembelajaran harus betul-betul untuk mengembangkan segala potensi, bakat, dan minat murid dengan segala resiko yang harus siap dihadapi. Karena setiap keputusan selalu ada nilai plus dan minusnya. Pendidikan ditanamkan sepanjang hayat, maka beri kesempatan murid berkembang sepanjang hayatnya dengan situasi yang positif dan menyenangkan melalui merdeka belajar. Ketika seorang pemimpin pembelajaran mengambil keputusan yang berpihak pada murid, secara tidak langsung berarti memberikan peluang untuk lebih lama bernafas dalam kehidupan. Karena seiring dengan waktu, murid-murid yang kita bimbing dan kita didik akan memperbaiki diri dengan syarat tetap dalam pengawasan yang baik. Baiklah semuanya, kesimpulan akhir dari keterkaitan pembelajaran modul 3.1 dan modul sebelumnya adalah Ki Hajar Dewantara memberikan amanat luar biasa kepada semua pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan harus bijaksana. Melalui 3 prinsip resolusi, 4 paradigma situasi, dan 9 langkah pengujian yang harus berpihak kepada murid agar mereka dapat belajar dan mengembangkan dirinya dengan merdeka, sehingga terus-menerus memperbaiki diri sepanjang hayatnya. Bob Talbot mengatakan, teaching kids to count is fine, but teaching them count is best. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau apa yang utama adalah yang terbaik. Sekian ulasan yang saya sampaikan tentang koneksi antar materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Terima kasih dan salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.